Halo semuanya, aku mau share pengalaman aku dan tim untuk bisa mendapatkan medali perak di PKMPM. Tim dalam PKMPM harus ada mahasiswa yang satu rumpun ilmu dengan jurusan dan program dari teman-teman semua. Nah, dalam tim juga aku sarankan harus ada yang bisa editing, karena luaran dari PKM itu ada slide presentasi, ada sosial media jika lolos didanai, dan juga poster ya nanti ketika PIMNAS. Jadi teman-teman harus ada yang mumpuni di bidang tersebut. Dosen sebagai dosen pendamping, teman-teman sendiri yang harus aktif nanti menghubungi dosen, konsultasi, berkoordinasi, lalu juga nanti dosen yang akan melakukan validasi-validasi ya untuk luaran teman-teman. Tahapan PKM itu setelah kita menyusun proposal, dilakukan seleksi, yang mendapatkan pendanaan atau lolos danai akan mempraktikkan programnya ke mitra, ada penilaian kemajuan PKM atau PKP 2 yang biasanya dilaksanakan secara online. Setelah itu akan diseleksi kembali untuk tim-tim yang bisa berlaga di Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional atau PIMNAS yang biasanya diadakan secara offline. Nanti kita akan bertemu dengan seluruh kampus-kampus di PIMNAS. Mitra dari PKMPM adalah mitra non-profit yang tidak berorientasi pada laba. Untuk mitra profit itu jatuhnya adalah PKMPI. PKM itu sudah ada panduan umum dan panduan khusus untuk setiap skemanya. Nah, untuk PKMPM, beberapa perbedaan dari tahun 2025 dan tahun 2024. Buat teman-teman yang sudah mulai menulis dan menggunakan panduan tahun 2025, nanti cek kembali lebih detail lagi ya untuk di panduan 2026 apa saja perbedaannya. Nah, untuk tahun kemarin, tahun 2025 dengan tahun 2024, perbedaan yang paling mencolok yaitu, jadi tahun 2024 kemarin itu di bagian lampiran kita tidak perlu mencantumkan hasil cek Turnitin, sedangkan di tahun 2025 di bagian lampirannya kita harus mencantumkan cek Turnitin tersebut. Lalu di tahun 2024 juga itu belum ada tema spesifik dari PKMPM. Sedangkan di tahun 2025 itu ada 10 tema yang bisa teman-teman ambil untuk PKMPM. Oke, kita akan bahas dari proposal PKM terlebih dahulu. Contohnya aja di bab 1 ini sudah lengkap apa aja yang harus diisi. Seperti identitas mitra, lokasinya, nah ada latar belakang, rumusan masalah. Di sini aku membuat subbab. Jadi di bab 1 itu subbabnya ada 1.1 yaitu latar belakang. Nah, di situ sudah berisi ya nama mitranya, lokasi mitranya, terus latar belakang, terus juga berisi penjelasan yang ada di situ. Lalu 1.2 yaitu rumusan masalah, 1.3 tujuan, 1.4 manfaat, 1.5 target luaran, terus 1.6 kesesuaian tema PKM. Itu juga aku dapat rekomendasi dari kakak tingkat ya untuk ditambahkan tema dalam bab 1 pendahuluan. Di latar belakang juga jangan lupa isi mengutip ya. Terus bab 2 dan seterusnya bisa menyesuaikan dengan panduan. Untuk bab 3 metode pelaksanaan itu lumayan sulit ya waktu itu karena kita harus menggunakan teori-teori dan juga ilmu pengetahuan teknologi yang harus diterapkan untuk menyelesaikan persoalan, permasalahan atau kebutuhan mitra gitu. Jadi ini harus kita sering-sering membaca artikel ilmiah karena dari situ kita bisa menemukan metode yang sesuai untuk program kita. Dalam bab 3, kami buatkan subbab ada persiapan, pelaksanaan yaitu pelatihan dan pendampingan, serta evaluasi. Nah, di evaluasi juga terdapat indikator penilaian untuk pelaksanaan programnya. Nah, teman-teman semuanya, aku juga mencantumkan tabel dan juga ada diagram atau bagannya begitu. Jadi, mempermudah dalam membacanya dan juga menarik untuk proposal kita. Sebelumnya teman-teman, jadi permasalahan mitra ini bukan kita yang ke mitra lalu mencari-cari permasalahan. Bukan, tetapi memang sudah ada permasalahan di mitra tersebut. Lalu kita ke sana untuk menerapkan iptek dalam penyelesaian dari persoalan, permasalahan, kebutuhan mitra. Meskipun metode menggunakan teori penelitian sebelumnya, tetapi kita harus tetap menginovasikan. Misalnya, kalian menerapkan penggunaan media, baik itu fisik maupun digital. Itu boleh saja. Lanjut ke bab 4 yaitu biaya dan jadwal kegiatan. Di sana sudah lengkap ya, apa saja biayanya maksimum dan minimum. Nanti kalian akan mendapatkan pendanaan dari Belmawa, perguruan tinggi maupun misalnya ada sumbangan dari instansi lainnya itu boleh saja dan sudah ada maksimumnya dan nilainya.
Ada juga item biaya yang tidak diperkenalkan untuk diusulkan dalam RAB. Teman-teman semuanya, aku loncat dulu ya ke lampiran, karena di lampiran 2 itu ada justifikasi anggaran kegiatan. Nah, aku buat itu dulu teman-teman. Jadi aku dan tim itu membuat list dulu apa saja keperluan untuk pelaksanaan program. Setelah itu baru aku dan tim aku membuat rekapitulasi rencana anggaran biaya. Jenis pengeluaran sudah ada di sana dan ada persentasenya juga. Jadi teman-teman misalnya berapa dana yang mau kalian usulkan untuk dari Belmawa itu kalian bisa kali 60% dan juga hasilnya itu jangan lebih dari maksimum 60% tersebut. Terus juga dana dari perguruan tinggi, begitu pula berikut-berikutnya. Lalu juga totalnya untuk seluruhan dari dana biaya bahan habis pakai gitu ya, itu juga totalnya tidak boleh 60% dari keseluruhan biaya. Pokoknya itu semua harus selaras ya dengan panduan. Untuk tabelnya kalian bisa menggunakan Google Spreadsheet atau Excel ya yang bisa dibagikan ke teman-teman tim lainnya. Jadi nanti kita saling periksa adakah kesalahan berhitung karena itu menjadi poin penting juga. Untuk jadwal kegiatan, jadi kegiatan tahun 2025 kemarin itu kurang lebih 3 bulan sampai 4 bulan. Jadi ini semua tergantung dari program kalian. Format untuk daftar pustaka sudah lengkap di sana ya, jadi menggunakan Harvard Style yang diurutkan juga sesuai dengan abjad. Untuk lampiran-lampiran itu juga sudah ada di panduan, jadi lampiran 1 ada biodata ketua, anggota, dosen pendamping, itu semuanya sudah lengkap di panduan. Teman-teman semuanya, disclaimer sekali lagi, aku menggunakan panduan tahun 2025. Ingat sekali lagi, cek-cek kembali apa saja perbedaan di tahun 2026 dan dibaca ulang bila perlu misalnya kalian sudah terlanjur menulis, jika kalian mau menulis ulang silakan ya, karena yang kalian gunakan itu bukan panduan tahun lalu, tetapi panduan tahun 2026 sekali lagi, atau misalnya kalian di tahun 2027, jadi menggunakan panduan di tahun tersebut, oke? Menurut aku, teman-teman aku juga yang ikut PKM tetapi tidak lolos didanai, itu padahal isinya sudah sangat luar biasa teman-teman, tapi adanya kesalahan dalam penulisan nomor halaman gitu yang tidak sesuai. Terus dalam mitra juga mitranya itu condong ke mitra profit. Terus ada juga permasalahannya yang kurang begitu permasalahan mitranya. Serta dalam biaya juga perhitungannya yang tidak sesuai. Nah, teman-teman, inti dari semuanya kalian harus sesuai dengan panduan dari PKM. Dalam tim PKM itu semua anggota tim harus 100% benar-benar mau kerja. Karena jika tidak nanti ada kewalahan di tengah jalan atau berat ya terasa berat gitu. Jadi dipastikan kembali bahwa teman-teman semua itu mau untuk ikut PKM karena benefitnya banyak banget teman-teman. Membantu mitra, kita juga nanti menambahkan portofolio. Lalu dalam beberapa kampus itu yang berhasil mendapatkan medali bebas sidang skripsi, bebas skripsi dan nilainya dikonversi A atau A+. Jadi banyak sekali keunggulannya. Kita kan di situ belajar. Jadi mendapatkan ilmu yang baru, mendapatkan pengalaman yang baru. Sekian dari aku, part 2 nanti aku share pengalaman terkait lolos didanai dan juga PIMNAS-nya. Bye-bye, terima kasih sudah menonton. Part 2 share pengalaman terkait PKMPM yang lolos didanai dan PIMNAS. Sebelumnya, panduan di PKM itu sudah sangat lengkap ya terkait dengan apa saja luaran yang harus ada dan juga nanti ada technical meeting yang bisa kalian ikuti dan jika kalian masih memiliki pertanyaan silahkan ditanyakan di sana. Ada luaran wajib yang harus kalian penuhi, akun sosial media, buku pedoman mitra, laporan kemajuan, ada juga pengisian logbook, nanti logbook kegiatan dan juga logbook keuangan, slide presentasi untuk di penilaian kemajuan pelaksanaan PKM atau PKP 2, serta luaran tambahan yang mungkin kalian sudah cantumkan di proposal, yang lupa diselesaikan juga. Untuk luaran tambahan itu bisa juga berupa video tutorial atau video pentas seni, tergantung dari program kalian. Ini waktunya lumayan panjang ya, 3-4 bulan. Nah, pertama yang aku lakuin dengan tim itu langsung kita membuat jadwal yang lebih rinci lagi, yaitu menggunakan Google Spreadsheet. Jadi di situ isi tanggal dan waktu pelaksanaan. Setelah membuat jadwal, aku dan tim langsung berkoordinasi dengan mitra. Jadi jadwal kita juga harus diutamakan dan disesuaikan dengan mitra ya, dan harus memiliki komunikasi yang baik dengan mitra karena kan nanti kita akan melaksanakan program tersebut di mitra gitu ya, bersama dengan mitra. Jadi teman-teman harus mengutamakan kebutuhan dari mitra. Di bulan pertama itu bisa kalian gunakan untuk persiapan.
berkoordinasi dengan mitra, membuat akun media sosial, membeli alat dan bahan, mempersiapkan media, menyusun buku pedoman mitra, atau menyusun instrumen penilaian. Nah, itu bisa kalian lakukan di tahapan persiapan. Lalu di bulan pertama minggu akhir-akhirnya itu kalian bisa gunakan untuk sosialisasi program atau pelaksanaan awal program. Sekali lagi ini disesuaikan dengan program kalian. Nah, untuk programku juga itu di bulan kedua dan bulan ketiga itu kita masih melaksanakan tahap pelatihan, tapi di bulan ketiga itu sudah ada tahapan pendampingan, lalu juga ada tahapan evaluasi akhir. Memang kita mengevaluasi juga dari pelaksanaan pelatihannya tersebut, tetapi akhir juga tetap ada evaluasi akhir untuk pelaksanaan programnya. Nah, teman-teman semua juga setelah selesai berkegiatan, itu jangan lupa untuk melakukan pengisian logbook, baik itu logbook kegiatan maupun logbook keuangan. Setiap kalian habis belanja, notanya langsung difoto, langsung diupload ke logbook keuangan. Jangan sampai notanya hilang atau robek atau basah ya, karena itu akan diperlukan juga nanti di bukti-bukti penggunaan dana ya di bagian lampiran. Jadi langsung difoto, langsung disimpan. Jangan lupa juga kita harus tetap aktif di sosial media dimanapun, oke? Nah, untuk sosial media juga itu ada waktu AdSense atau promosi. Jadi ada tanggal-tanggal tertentu yang kalian harus upload konten di sana. Sangat boleh juga di luar hari-hari tersebut kalian membuat konten. Ini untuk menyebarluaskan program kita ya. Jadi semakin banyak orang tahu, ini semakin positif dampaknya. Untuk penulisan laporan kemajuan, laporan akhir itu semua sudah ada di panduan. Nah, perbedaannya tentunya ada ya, karena di laporan akhir kan itu akhir dari program kita. Nah, untuk laporan kemajuan itu terkait dengan kita melaporkan gitu kemajuan dari program kurang lebih 2,5 bulan yang kita jalani itu apa gitu. Nah, kalau untuk laporan akhir itu kurang lebih sudah full 3 sampai 4 bulan yang kita jalani itu full kita laporkan di sana. Oke, untuk di laporan kemajuan itu aku lebih rinci lagi terkait dengan metode pelaksanaan. Jadi di sana sangat rinci. Nah, untuk hasil yang dicapai juga di laporan kemajuan itu sudah ada atau sudah terlihat ya. Dan juga tambahan di bagian hasil, jenis kegiatannya, lama kegiatannya, partisipasi mitra. Pokoknya di situ sudah ada lengkap di panduannya. Teman-teman bisa sesuaikan. Lalu di bab 5 ada potensi hasil yang berisi manfaat kegiatan, ada aspek-aspeknya. Terus di bab 6 ada rencana tahapan berikutnya. Nah, lebih rincinya itu sebenarnya rencana tahapan berikutnya itu aku tuangkan lagi di lampiran, teman-teman. Jadi lebih rinci banget gitu. Tapi untuk di sini aku singkat saja karena kan maksimum 10 lembar gitu ya. Terus ada juga daftar pustakanya. Untuk di lampiran laporan kemajuan harus ada penggunaan dana dan bukti-bukti pendukung kegiatan. Penggunaan dana bisa kalian mencantumkan nota-nota belanja. Untuk di pendukung kegiatan itu bisa kalian cantumkan dokumentasi-dokumentasi. Tim aku juga mencantumkan di situ indikator, instrumen penilaian, lembar penilaiannya itu di situ dicantumkan. Terus ada juga hasil penilaiannya. Jadi seperti daftar nilai itu kita cantumkan juga di situ. Nah, ini tergantung juga dari kreativitas teman-teman apa yang mau dicantumkan di bagian lampiran yang mendukung kegiatan dari program. Aku juga mencantumkan terkait dengan luaran-luaran yang ada seperti bukti promosi atau AdSense di konten wajib, luaran-luaran tambahan yang kita bikin itu kita cantumkan di sana. Di laporan kemajuan kan kita cantumkan ya link untuk buku pedoman mitra maupun luaran yang sudah kita bikin atau akun media sosialnya juga. Nah, itu bisa kalian persingkat ya supaya tidak panjang dan memenuhi space dengan menggunakan bit.ly atau URL short gitu. Di sana juga kita bisa menuliskan nama linknya. Untuk laporan akhir itu ada ringkasan dan diusahakan juga misalnya di bab 1 itu kan ada pendahuluan. Nah, jangan kalian langsung copy paste misalnya yang di proposal langsung taruh di laporan akhir. Itu boleh saja tetapi diparafrasekan atau enggak lebih bagusin lagi gitu loh teman-teman ya. Ya, lakukan yang terbaik biar lolos sampai ke PIMNAS. Untuk di bulan keempat itu sudah mempersiapkan slide presentasi dan juga tampilan nanti di PKP 2. Bisa kalian tambahkan misalnya di awal dengan nyanyian, pantun, pokoknya sesuai dengan program kita. Setelah PKP 2 lanjut menyusun laporan akhir. Oh ya teman-teman, untuk segala aktivitas kita, baik itu di logbook, laporan akhir, laporan kemajuan yang akan menvalidasi adalah dosen pendamping, seperti yang sudah disampaikan di video sebelumnya. Oke, kesalahan yang biasanya terjadi yaitu perbedaan pendapat antar anggota tim. Jadi ini malah menghambat
pelaksanaan program. Jadi teman-teman banyak mengalah ya, karena di sini kita kerja sama tim. Lalu juga yang kedua adalah buang-buang waktu. Biasanya kan kita sering ngumpul nih untuk menyelesaikan luaran. Malah kebanyakan kita membicarakan hal-hal lain gitu ya. Jadi makin-makin lambat jadi tugasnya. Oke, jangan ya teman-teman, kita fokus mengerjakan luaran-luaran PKM-nya. Lanjut share pengalaman di Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional atau PIMNAS. Akhirnya kita sampai di waktu yang kita tunggu-tunggu dari berbulan-bulan. Nah, PIMNAS ini ada luaran yang harus kita penuhi, seperti artikel ilmiah, poster, dan tentunya nanti kita akan presentasi secara offline di sana. Jadi membuat slide presentasi yang menarik. Oh ya teman-teman semuanya, ini aku lupa-lupa ingat, tapi seingat aku itu waktunya 2 minggu saja untuk kita persiapan di PIMNAS. Nah, 1 minggu pertama itu aku dan tim fokus untuk menyelesaikan luaran-luaran tadi. Nah, 1 minggu berikutnya kita fokus latihan presentasi dan belajar bersama. Untuk latihan presentasi dan belajar bersama itu kita benar-benar setiap hari teman-teman ya. Jadi setiap hari kita membuat list kira-kira pertanyaan apa yang nanti akan muncul. Karena kan kita sudah melaksanakan PKP 2 juga, jadi itu bisa jadi inspirasi juga kira-kira pertanyaan yang akan muncul nanti di PIMNAS. Untuk presentasi di PIMNAS itu sangat menarik ya. Kalau misalnya teman-teman nanti lihat ada tim-tim yang menggunakan pakaian-pakaian unik, ada aksesoris-aksesoris tambahan, itu sudah dipastikan adalah PKM-PM, oke? Tetapi tetap aturan kita harus tetap menggunakan alma mater dan teman-teman sebaiknya jangan menggunakan sandal ya, tapi menggunakan sepatu. Selama presentasi itu teman-teman dipastikan sudah memahami isi dari presentasi kalian ya. Jadi jangan terlalu banyak noleh-noleh ke slide presentasi. Lalu juga teman-teman untuk sesi tanya jawabnya diusahakan seluruh anggota tim itu bisa menjawab atau ikut menjawab. Jadi kita bisa belajar bareng-bareng sebelumnya. Untuk keluaran artikel ilmiah itu juga sudah ada nanti di panduan PIMNAS-nya, sudah lengkap. Untuk sistematika artikel ilmiah itu seperti artikel ilmiah biasanya ada judul, abstrak, pendahuluan, metode, hasil dan pembahasan, ucapan terima kasih, kesimpulan, daftar pustaka. Tentunya sebelum membuat juga kita harus membaca dulu artikel ilmiah pada jurnal pengabdian masyarakat. Jadi biar ada bayangannya. Untuk poster PIMNAS, mungkin banyak yang bilang itu mirip seperti infografis. Jadi, ketentuan dalam pembuatan poster sudah ada di panduan PIMNAS-nya. Intinya harus menggunakan 2 tipe tulisan saja, terus juga kita bisa membaca poster tersebut dalam jarak 2 meter. Jadi, tulisannya harus tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil. Kalian juga bisa menambahkan gambar-gambar pendukung dan diusahakan jangan menggunakan AI. Untuk poster, aku dan tim mencari inspirasi di para medalis poster tahun lalu. Jadi di situ ada di penutupannya dan ada ditampilkan ya posternya. Jadi di situ kita jadikan inspirasi. Tapi teman-teman jangan totally atau full kita mengikuti plagiat gitu ya. Hanya kita jadikan sebagai inspirasi saja dalam membuat poster. Itu aja yang bisa aku bagikan. Sekali lagi, ini semua menggunakan panduan di tahun 2025. Untuk 2026, kalian bisa baca kembali ya panduannya, dan teman-teman semuanya semangat. Pasti bisa, seperti dosen aku juga pernah bilang, apa yang kita cita-citakan itu adalah apa yang akan terjadi di masa depan. Jika teman-teman ingin medali PIMNAS, maka akan terjadi hal tersebut di masa depan, tentunya dengan doa, usaha, dan kompak. Bye-bye.